Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim amma ba'du. Ya, kali ini YouTube dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinah telah membuat segmen terbaru yang bertajuk podcast yang namanya Podcast Majelisan. Podcastnya santri menambah ilmu dan wawasan. واحد اثنان ثلاثة. Doom tek tek doom tek. Telah bersama kita teman kita sekaligus bintang tamu yang insya Allah bisa memotivasi anak-anak kecil dan juga mendobrak semangatnya para kaum dewasa dalam menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum Mas Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu kali ini Mas Akil Wahyu Dzikrillah, salah satu santri takhusus yang umurnya masih 16 tahun tapi sudah mendapatkan amanah dari kiai berupa ikut membantu kiai dalam hal setoran Al-Quran. Ya, kita akan tanya-tanya tentang apa pengalaman Mas Akil dan motivasi-motivasi yang bisa kita petik hikmahnya. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya bertawasul dulu kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaat ilmunya, dan guru-guru kita selalu jaga kesehatan dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Akil Wahyu Dzikrillah, asalnya Jember, Mas. Ya, Jember. Jember kelahiran desa Kelahiran Situbondo. Situbondo, tapi menetapnya di Jember. Produk Situbondo tapi menetapnya di Jember. Sekarang mondoknya sudah berapa tahun hitungannya, Mas? 4 tahun, 5 tahun jalan. 5 tahun jalan, berarti mondoknya mulai 2018 18, sampai sekarang 2022. Masih betah, Mas? Mas, insya Allah. Insya Allah. Beberapa pertanyaan akan kita ajukan kepada Mas Akil Wahyu Dzikrillah. Yang pertama, keinginan menghafal apakah dari diri sendiri ataupun kemauan dari orang tua, Mas Akil? Keinginan menghafal dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Orang tua nggak ada paksa kan? Orang tua gak ada paksaan ya. Orang tua ikut apa kata anaknya. Ikut kata anaknya. Enak kalau orang tua kayak gitu, teman-teman. Maksudnya support, bener-bener mensupport anaknya mau gimana, tetap didukung. Jangka hatam 30 juz. Awal setoran tanggal berapa, Mas Akil? Awal setoran itu 7 Dzulhijjah Dzulhijjah. 1439. Dan selesainya Selesai saya bulan Rajab dan semaan itu bulan Dzulqa'dah. Rajab sampai dulu kok ada. Cukup cepat, teman-teman. Murojaahnya itu kita telusuri cara murojaahnya supaya kita bisa tirukan, bisa enggak lama-lama berhentinya kalau mau semaan. Kira-kira susah senengnya dalam proses menghafal, susahnya dulu, Mas Akil. Susahnya itu ngapain? Susahnya dulu waktu proses menghafal ya, waktu liburan itu masih gak boleh main-main sama orang tua, harus tetap Menjaga Al-Qur'annya harus tetap dijaga. Emang kalau di umur-umur Mas Akil ini masih banyak pengen kemana, pengen kemana. Tapi alhamdulillah Mas Akil di balik yang sekarang sudah hatam, sudah siman, ternyata ada juga waktu yang terkurang untuk bermain dan belajarnya, bermain dan healingnya. Sekelas info, Mas Akil ini adalah santri takhusus yang tentunya beda dengan reguler. Dari setorannya kalau takhusus itu berapa kali dalam sehari, Mas Akil? 2 kali dalam sehari, Pagi dan sama sore. sore. Kalau reguler cuma pagi tok. Itu nilai plusnya takhusus. Dan takhusus itu kan fokus di Al-Qur'an, tidak kecampur dengan diniyah atau
dengan sekolah reguler yang lain. Jadi fokus memprioritaskan segala waktunya dan keringannya untuk Al-Qur'an. Itu takhusus berarti. Kira-kira berapa persen anak takhusus yang dengan setoran 2 kali sehari itu mencapai target yang telah ditentukan? Kira-kira berapa persen? 80%. 80%. Jadi banyak lah ya. Banyak. Program dari pondok juga ikut membantu teman-teman. Maksudnya setorannya berapa kali tur, kalau anaknya giat rajin insya Allah cepet ya Mas Akil. Terus resep khusus cara menjaga agar tetap terjaga walaupun dibersamai untuk menambah hafalan. Resep khusus ya tetap usaha sih sama doa. Berusaha dan doa. Ya, doa orang tua. Doa orang tua itu penting teman-teman. Doa orang tua. Mungkin ada amal khusus dari orang tua? Ya ada. Saya awal mondok itu dikasih doa khusus dari orang tua untuk dibaca habis sholat biasanya. Katanya bisa buat mudah untuk memahami ilmu. Ya saya rasakan setelah beberapa tahun ya ada Benar pengaruhnya. terjadi. Ya, ada pengaruh. Terus kalau dalam menghafal itu mesti ada idola teman-teman. Kalau untuk Mas Akil sendiri, idola atau panutannya dalam menghafal Al-Quran itu siapa Mas? Mas Hanif. Mas Hanif, langsung penyentarnya sendiri. Kenapa kok mengidolakan Mas Hanif? Ya karena beliau Bisa dibilang cepat dalam hafalan. dan terus banyak prestasi yang Prestasinya beliau banyak. dapatkan dalam bidang-bidang Al-Quran. Apa juga berkeinginan nanti kayak Mas Hanif sekolah di luar negeri? Ya kalau keinginan Keinginan ada. Biar waktu yang menjawab lah gitu kasarnya. Terus kemarin itu kita sudah buat Instagram story. Insya Allah kita jawab tapi nggak semuanya. Beberapa pertanyaan untuk Mas Akil dari teman-teman. Cara supaya mudah hafalan Al-Quran dan tidak gampang lupa. Ini terlalu umum, tapi mungkin Mas Akil sudah ada jawaban khusus. Monggo Mas Akil, cara supaya mudah hafalan Al-Quran dan tidak gampang lupa. ya sama sih tetap usaha dan Tetap usaha, jangan lupa doa. Itu sebenarnya intinya. Semua tentang Al-Quran intinya tentang usaha dan doa. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terus ada lagi, bagaimana cara jenengan murojaah bisa dibilang di sela-sela waktu kegiatan yang full? Ini berlaku untuk mungkin ada dari teman-teman yang kegiatannya full tapi tetap pengen murojaah kembali hafalan yang sudah distorkan. Monggo Mas Akil. ya kalau saya sih berusaha tetap Menyempatkan setiap waktu. waktu meskipun ada kesibukan lain. Berarti intinya tiap hari harus ada waktunya untuk Al-Quran. Biar Al-Qurannya gak cemburu teman-teman. Terus ini, apakah metode Fahmi Bisyauqin sudah cukup untuk menjaga hafalan kita? Metode Fahmi Bisyauqin sekelas info teman-teman. Metode Fahmi Bisyauqin adalah metode untuk menghatamkan Al-Quran 7 hari. Jadi 1 minggu sekali itu dihatamkan. Itu namanya metode Fahmi Bisyauqin. Menurut Mas Akil apakah cukup atau efektif untuk menjaga hafalan? Kalau menurut saya sih ya cukup efektif. Cukup efektif. Kalau dalam waktu seminggu atau 7 hari sekali bisa hatam, kan berarti dalam waktu sehari minimal bisa terus sampai 4 sampai 4-5 juz. Ya itu kalau istiqomah sih bagus. Lah, yang penting itu istiqomah, teman-teman. Berat itu. Tapi kalau dilakukan dengan senang hati, insya Allah nggak berat. Lanjut, tips agar cepat hafal dan yang sudah dihafal tidak hilang. Ya sama sih. Sama, Usaha sama doa. berusaha dan berdoa. Istiqomah terus teman-teman. Istiqomah.
Ini bagi pemula, ada yang pengen bertanya. Berbagi tips menjaga hafalan bagi pemula dong Kak. Di mana kita juga mempunyai kesibukan lain. Thanks. Ini untuk pemula. Untuk Mas Akil. Ya tetap menyempatkan diri untuk Menyempatkan diri. Al-Quran, Mengadakan waktunya. mengadakan waktu untuk deres, murojaah, buat hafalan. Buat pemula harus ada. Kalian kalau punya tekad untuk menghafalkan Al-Quran juga harus menyiapkan waktunya. Entah itu berapa sekian menit, harus ada waktunya. Penting istiqomah derisnya itu yang berat. Ya itu tadi pertanyaan dari Instagram Story dari yang sudah kita buat dan sudah dijawab oleh Mas Akil sendiri. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan saya maksudnya, pesan. Pesan-pesan untuk kalian-kalian yang masih ragu dan masih mengeluh dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin dari Mas Akil pesan-pesannya umum, entah itu untuk anak kecil, entah itu untuk orang dewasa, umum dah pesan-pesannya. Ya tetap semangat, Semangat. gairah, karena menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran adalah suatu yang mulia. Karena Rasulullah bersabda kan, asrafu ummati hamalatul Quran wa Ashabul Lail, bener. mulianya umatku adalah Adalah orang orang yang yang belajar belajar Al-Quran dan menghidupkan malam. Kalau gak bisa dua-duanya katanya Mas Akil, satunya nggak apa-apa wis. Mungkin kan menghidupkan malam itu berat. Itu pesan-pesannya Mas Akil. Jadi semangatlah karena Al-Quran itu nanti akan dimuliakan benar-benar asyrafu ummati katanya Rasulullah. Asyrafu ummati hamlatul Quran wa ashabul lail. Ya itu tadi perbincangan singkat kita dengan Mas Akil Wahyu Dzikrillah. Semoga bisa menambah motivasi dan juga semangat kalian-kalian para penghafal Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk deres nggih Mas Akil. Jangan pernah bosan untuk deres. Jangan lupa minta doa orang tua, istiqomahnya deres itu dijaga. Dan jangan lupa kalau dahulunya Abah itu jangan pernah lupa untuk yang terpenting jangan lupa bertawasul kepada guru-guru kita. Ya terima kasih Mas Akil Wahyu Dzikrillah atas menyempatkan waktunya mampir ke sini. Semoga mendapatkan barokah tersendiri karena sudah sharing-sharing ilmu bersama kita. Next podcast nanti kita akan undang bintang tamu yang lebih inspiratif, lebih mempunyai wawasan yang lebih luas dari Mas Akil insyaallah. Dan tentunya lebih berpengalaman nanti. Kalau kalian mau minta datangkan siapa, monggo tulis di kolom komentar mau datangkan siapa. Nanti insyaallah kami usahakan yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kurang lebihnya saya mewakili admin dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinat. Mohon maaf atas sebesar-besarnya kesalahan dan masih kehilafan karena ini podcast pertama kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.